Pernah nggak waktu lihat rumah tangga orang di media sosial, kamu merasa mereka kelihatannya bahagia? Fotonya rapi, estetik, semua senyum, happy, tertawa gembira, seolah-olah sepanjang hidup mereka itu baik-baik aja, nggak ada halangannya. Padahal kenyataannya, setiap rumah tangga punya cerita yang nggak selalu bisa diceritakan ke orang lain. Hari ini aku mau ngobrol santai tentang 3 realita rumah tangga yang jarang orang berani cerita. Bukan untuk nakut-nakuti ya, tapi supaya kita sadar, kita para ibu rumah tangga ini nggak sendirian dalam perjuangan ini. Realita pertama, rumah tangga tidak selalu bahagia. Banyak orang masuk ke pernikahan dengan bayangan yang sangat indah, dengan pasangan yang romantis maunya, hubungan yang harmonis, kemana-mana berdua, selalu bahagia. Siapa sih yang gak mau? Padahal kenyataannya gak selalu begitu. Rumah tangga itu tempat dua manusia belajar bersama, dua kepala yang berbeda, dua sifat yang berbeda. Kadang yang cocok, kadang ada juga yang cocok. Ada hari yang terasa ringan, santai, menyenangkan, tapi ada juga hari yang terasa berat, bikin dada sesak dan pikiran berat. Ada hari kita bisa berbagi cerita, sharing, tertawa bersama. Ada juga hari kita memilih diam daripada memperpanjang emosi yang ada supaya masalah nggak tambah besar. Dan ya, itu normal, sangat normal. Rumah tangga itu sebenarnya ternyata bukan ruang saling mencari kesempurnaan, tapi ruang belajar di mana masing-masing menerima kekurangan pasangannya. Realita kedua, tidak semua masalah bisa diceritakan. Ada satu hal lumayan menyedihkan dan sering terjadi dalam rumah tangga. Apa itu? Ternyata tidak semua masalah bisa kita ceritakan ke orang lain. Hampir semua masalah tidak bisa diceritakan kayaknya. Menurutku ya, kayak mulut itu udah gatel mau cerita, tapi nggak jadi karena lebih banyak mikirnya. Salah satunya ya takut membuka aib keluarga lah. Sesimpel itu gitu kan. Kadang kita mau minta saran tapi takut orang lain malah salah paham. Kadang cuman mau sharing tapi malah dikira oversharing, dan waktu kita sharing malah jadi kayak saling adu kesedihan gitu, siapa yang paling sedih ya kan. Jadi akhirnya banyak pasangan yang lebih milih diam, ya udah diam mendem sendiri, ya udahlah kayak gitu kan, daripada semakin ceritanya makin berkembang dan malah makin runyam, mendingan ya kita usahain sendiri untuk nyelesainnya. Jadi kita sebagai manusia itu harus hati-hati betul dalam menilai rumah tangga orang lain, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang mereka tahankan dalam hatinya, pikirannya, dan apa yang sedang mereka perjuangkan. Realita ketiga, kebahagiaan rumah tangga itu saling dibangun. Banyak orang berharap kebahagiaan datang sendiri. Nggak gitu teman-teman ya, nggak bisa. Padahal kenyataannya enggak. Kebahagiaan rumah tangga itu saling dibangun, dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya ya sesimpel dengan saling menghargai, saling mendengarkan pendapat, saling menahan ego. Ya nggak mungkin lancar kan? Memang nggak pernah mudah, nggak selalu lancar. Ada juga gagalnya, ada juga kelepasannya. Tapi ada juga momen dimana justru kita hilaf, ya kan, kita sendiri malah yang hilaf. Tapi selama 2 orang dalam rumah tangga ini masih saling mau terbuka dan masih mau saling belajar, maka rumah tangga ini masih punya harapan. Nah, kesimpulannya adalah berumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling benar, tentang siapa yang paling berada di atas angin, siapa yang gak terbantahkan, siapa yang superior, siapa yang pendapatnya harus paling didengarkan, gak gitu. Tapi siapa yang mau terus belajar saling sabar, belajar saling memahami, belajar saling memperbaiki diri. Ya kayak aku juga gitu. Kami sama-sama ya saling belajar, sama-sama masih egois juga kan. Tapi karena pada akhirnya itu yang membuat rumah tangga kita itu bertahan itu bukan kesempurnaan, tapi kesediaan, kemauan untuk terus sama-sama memperjuangkan. Nah, aku nih dia, mama yang hobi belajar sambil ngomong anak 3. Di channel ini aku kepengennya aku tuh kita itu ngobrol tentang kehidupan ini apa adanya. Dan aku juga selalu percaya bahwa kita para ibu rumah tangga ini gak perlu saling menjatuhkan, gak perlu merasa metodenya paling benar, karena setiap rumah tangga itu punya ujian yang berbeda, jadi berbeda juga solusinya. Oke, sampai di sini video aku hari ini. Kalau kalian setuju, kasih emot senyum di kolom komentar ya. Wassalamualaikum.